命运的选择，我都要依靠这份烈日之八平衡，连我的目力都得到。这干儿子不是个瞎子吗？悟道修行，这是我多年来修炼惊雷刀法的感。可是书也会湿的吧？一脚。少爷好厉害！ Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada hari ini, Mimin akan melanjutkan Tonghua dari Peerless Battle Spirit ya. Jadi sebelum itu, Mimin minta syarat kepada kalian. Banyak yang komen, Min lanjutin Changshao, lanjutin Apotheosis. Mimin pasti akan lanjutin, tetapi perlu diingat, itu adalah pihak Yoku. Kemungkinan Mimin akan lanjutkan, tetapi di channel baru lagi. Dan itu khusus untuk Yoku semua ya. Jadi ya kalau kena ataupun amit-amit kena, jadi ya untuk EVAD Show ini akan menjadi akun utama. Semoga aja nggak kena lagi gitu guys. Jadi untuk saat ini ya Mimin urusin dulu yang sebelum-sebelumnya karena masih banyak masalah yang haruslah diselesaikan. Jika Mimin garap semuanya, itu akan memakan waktu yang begitu lama guys. Jadi mohon pengertiannya karena satu persatu pasti akan teratasi jika kita melakukannya dengan benar. Jangan terburu-buru ya. Dan kita review dulu untuk part sebelumnya dengan begitu singkat ya, dimana pertarungan untuk membuktikan kalau Qinan lebih kuat daripada Changkong telah terbukti. Pertarungan tersebut pun dimenangkan olehnya, dan kini status kepala keluarga dari ayahnya Qinan tidak lagi dipermasalahkan. Tetapi yang menjadi masalahnya ada mata-mata dari keluarga Fang yang berada di dalam keluarga Qin. Entah siapa mata-matanya karena sampai saat ini belumlah diketahui ya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah beberapa kultivasi selesai, Qinan merasakan kalau dia ini telah melakukan penerobosan dan juga mempunyai kemampuan baru, di mana matanya bisa melihat 100 meter lebih jauh, ditambah dia juga bisa melihat tekstur pohon yang begitu jelas ya. Dia merasa kalau jiwa dewa perangnya ini telah mencapai tingkat 8, gila. Namun yang dia bingung sampai saat ini, mengapa jiwa dewa perang ini memilih dirinya? Apakah ini sebuah takdir ataupun sebuah kebetulan ya? Namun yang terpenting, dia tidak mau memikirkan hal tersebut ya, karena faktanya dia mempunyai jiwa dewa perang. Jadi dia juga haruslah mengandalkan kekuatan ini untuk melindungi keluarga Qin. Keesokan harinya, di tempat kedai makanan, itu adalah tempatnya orang-orang untuk bergosip dan juga memberikan informasi yang begitu akurat. Contohnya, dengan pria 3 ini yang berkumpul, salah satu dari mereka berkata, kalau Sekte Xuanling telah mengangkat Qin Changkong menjadi murid utama mereka. Dan dia penasaran kepada keluarga Fang, apakah masih bisa sombong dengan semua ini ya? Dikarenakan untuk Fang Ruolong sama sekali tidak mendapati undangan kalau dia akan menjadi kandidat yang paling terpenting di Sekte Xuanling. Tetapi temannya berkata, percuma saja dia diundang secara resmi untuk Sekte Xuanling, dia saja tidak bisa mengalahkan Qinan, apalagi untuk mengalahkan Fang Ruolong nanti di kompetisi seleksi ya. Dan untuk si gemuk satu ini berkata, sepertinya mereka ini masihlah harus menderita karena kemarahan dari keluarga Fang. Lagi-lagi dia mempunyai sebuah pernyataan kalau Qinan bisa menang itu telah melakukan kecurangan ya. Sebab bagaimana mungkin dia mengalahkan Qin Changkong yang tidak memiliki semangat bela diri. Namun temannya berkata kalau Qinan sama sekali tidak melakukan kecurangan. Sebab bibi dan paman dia ini berada di keluarga Qin. Dan mereka telah melihat secara langsung pertarungan tersebut. Namun tetap saja, dari antara mereka masih ada yang pro kepada Qin Changkong dan menganggap kalau Qinan ini masih jauh lebih lemah dan pertarungan sebelumnya itu telah melakukan kecurangan. Iya. Pada malam harinya, Qin Changkong masihlah tidak terima dengan kekalahannya. Namun sang ayah masih mempunyai rencana untuk menjadikan dia lebih kuat lagi. Contohnya, dia akan memberikan rumput spiritual kepadanya. Entah dapat dari mana, padahal mereka semua ini dibatasi untuk mendapati sumber daya kultivasi guys. Qin Changkong pun langsunglah menerimanya sembari mengatakan kalau dia harus memberitahu dan membuktikan kepada orang
masa depan keluarga Qin ada di tangannya, yaitu Qin Changkong. 别娶一个秦男，又算得了什么？ 秦长空身上，而不是 Ayahnya juga meminta kepada Changkong, selama dia diterima oleh Sekte Xuanling sebagai murid, maka dirinya bisa menyingkirkan Qinan di masa depan mendatang. Jadi untuk saat ini, fokuslah dalam pelatihan dia dan diterima oleh Sekte Xuanling. Sementara itu, Qinan tetap berkultivasi dengan menggunakan 500 pilnya ya. Di dalam hatinya dia bertekad untuk jangan pernah mengendur dalam pencerahan dan juga latihan, ataupun tidak boleh leha-leha. Singkatnya, beberapa hari pun telah berlalu, kultivasi dia juga masihlah berlanjut. Tetapi untuk hari ini, dia mengalami penghambatan guys. Antara dia kekurangan pil, ataupun pil tersebut sudah tidak bisa membantunya untuk meningkatkan kultivasinya. Lalu Paman Tie pun datang dengan tampang terkejut ya. Dia tidak menyangka kalau Qinan telah mencapai penempaan tubuh tingkat kelima. Baginya, itu adalah sangat yang mustahil, dan dia meningkatkannya hanya membutuhkan beberapa hari saja. Qinan pun langsung merendah untuk meroket kalau dia ini hanyalah beruntung saja. Tetap saja, Paman Tie mengatakan itu bukanlah sebuah keberuntungan, dan dia meyakinkan kalau Tuan Muda Qinan pasti akan terpilih dalam pemilihan Sekte Xuanling esok hari. Dan kedatangan dia ke sini bukan hanya untuk memberitahu kalau Sekte Xuanling akan melakukan seleksi esok hari, tetapi juga dia akan memberikan teknik pedang guntur lanjutan yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun. Dia berharap dengan teknik lanjutan ini bisa bermanfaat kepada Qinan nantinya. 对少主有所帮助。刀法已经步入了人刀合一。 Dan jika Qinan mempunyai pertanyaan untuk buku tersebut, maka dia tidak boleh ragu dan tanyakan saja kepadanya, maka dia akanlah membantunya sebisa mungkin. Lalu Qinan pun langsung menerimanya dan berterima kasih banyak karena sebetulnya dia juga membutuhkan teknik lanjutan dari pedang guntur. Tanpa basa-basi, dia pun langsung membukanya dan memahami semua isi dari teknik tersebut ya. Tak lama dari itu juga, adiknya Shonan, yaitu Qin Xiao, yang biasa Mimin panggil sebagai Qin Qin, kedatangannya untuk meminta penilaian kepada Qinan karena baru saja dia berhasil membuat kue. Tetapi Paman Tie langsunglah menahannya dan memintanya untuk tidak mengganggu dia dalam memahami teknik pedang guntur lanjutan, sembari berkata kalau upacara seleksi akan diadakan esok hari dan tidak ada waktu untuk menunda ini semua. Jadi hari ini adalah kesempatan terakhir dia untuk melakukan semua pelatihan agar dia bisa lolos untuk seleksi esok hari. Alhasil, Qin Qin juga yang begitu penasaran memutuskan untuk berada di sini dan melihat perkembangan dari sang kakak. Sampai-sampai cuacanya benar-benar berubah, Qinan masih berada di tempat yang sama dan masih membaca buku tersebut ya. Qin Qin yang begitu khawatir meminta kepada sang kakak untuk mempelajarinya di dalam saja. Tetapi Paman Tie langsunglah menahannya dan meminta untuk jangan ganggu dirinya. Dia yakin kalau Tuan Muda Qinan sebentar lagi akanlah selesai. Tetap saja untuk Qin Qin khawatir kalau dirinya ini akan tersambar petir. Terlebih bukunya juga akan basah dan tidak akan mudah untuk dipahami. Namun siapa sangka kalau Qinan langsung melakukan perlindungan kilat, yang dimana ini dikatakan sebagai arti dari pedang atau niat pedang ya. Paman Tie sendiri tampak terkejut dan tidak menyangka kalau dia bisa menguasai satu kemampuan kurang dari 1 hari. Menurutnya, Tuan Muda Qinan ini sebenarnya telah memahami arti pedang ataupun niat pedang dari alam dewa. Mendengar itu, Qin Qin pun tampak senang dengan semua ini ya, karena kakaknya benar-benar begitu jenius dan luar biasa. Dan pada akhirnya, cuaca hujan tiba-tiba berhenti dan kini menjadi begitu cerah. Ternyata selama ini, Qinan terlalu fokus untuk membaca buku guntur tersebut ya. 侄儿还能这么快突破， Dikarenakan dia sama sekali tidak menyadari kalau tadi itu sedanglah hujan. Lalu Paman Tie berkata kepadanya kalau dia ini memiliki konsentrasi yang begitu luar biasa. Matane. Namun yang terpenting, dia pun langsung memberikan sebuah selamat
karena dia telah mencapai kondisi untuk menggabungkan manusia dan pedang. Ia sebut saja sebagai niat pedang. Untuk Chinan sendiri, dia merasa kalau dirinya ini belum memahami arti dari niat pedang ya. Dan tetap saja dia berterima kasih kepadanya karena semua ini berkat catatan dari Paman Tie. 听说少爷，选拔会开始。人气合一又分为初成。 Jika tidak, mana bisa dia melakukan semua ini guys. Lalu Cincin begitu kepo kepadanya apa maksud dari manusia dan pedang bersatu. Lalu Chinan pun menjelaskan kalau manusia dan senjata itu bisalah bersatu, di mana kedua objek tersebut memiliki pikiran yang sama untuk bertarung. Jadi tidak ada yang namanya miskomunikasi. Ya, pada intinya, jika telah memahami arti niat pedang, untuk bertarung itu jauh lebih mudah. Karena di Tonghua ini, sebuah pedang ataupun senjata memiliki jiwanya masing-masing. Jadi mereka bisa bersatu dengan manusia, ataupun berkolaborasi untuk menjadi lebih kuat bersama-sama. 好， 原来如 Lalu, mereka bertiga pun langsunglah teringat kalau hari ini adalah hari seleksi untuk memasuki Sekte Xuanling dan mereka haruslah bergegas pergi ke sana. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan seorang gadis cantik yang sedang bermain catur Cina dan dia juga sedang menunggu hujan reda. Setelah hujan itu benar-benar reda, tetua yang di hadapannya berkata kalau dia sudah bisa memulai seleksi Sekte Xuanling. Wadidaw, ya kemungkinan besar dia sudah pasti utusan dari Sekte Xuanling. Ya sudah pasti dia adalah juri ataupun panitia di kota Linshui untuk memasuki beberapa murid di Sekte Xuanling ya. Ya pencari kandidat lah guys. Jadi sedikit spoiler untuk episode jauh banget nih. Kalau gadis satu ini, Mimin kagak sebutkan namanya, takutnya berbeda ya. Tetapi dari tampangnya yang Mimin baca dari manhwanya sendiri, kalau gadis satu ini adalah salah satu heroin dari Cinan. Namun banyak yang bilang kalau di manhwanya ini sebenarnya Cinan tidak memiliki heroin sama sekali. Jadi entah mana yang benar ya. Tetapi menurut Mimin kalau heroin itu adalah orang yang selalu berada di dekat Cinan dan melindungi dirinya ataupun menyukai dirinya ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye. 命运的选择，我都要依靠这份烈日之八品了，连我的目的都得到。这干儿子不是个瞎子吗？武道修行，这是我多年来修炼惊雷刀法的感悟。可是书也会湿的吧？一少爷